Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kurikulum pembelajaran dari mata kuliah komponen kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Pratiwi, NPM 205400065 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 02 semester 3. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. Suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tersebut. Yang selanjutnya ada fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjust, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan layanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis. Yang keempat ada fungsi persiapan. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat kaitannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan terakhir atau yang keenam, ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Dan yang selanjutnya ada komponen kurikulum. Yang pertama ada pengembangan tujuan. A. Tujuan pendidikan nasional adalah sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang B ada tujuan institusional. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka semua menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang C ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik serta mereka yang menyelesaikan suatu bidang studi tertentu. Yang D ada tujuan pembelajaran atau instruksional.
adalah kemampuan, kompetensi, atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Yang kedua ada materi atau isi. Dalam praktiknya, untuk menentukan materi pembelajaran, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada sahih atau valid. Dalam arti materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Di samping itu, juga materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Yang B, tingkat kepentingan materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Yang C, kebermaknaan. Materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Manfaat akademis yaitu memberikan dasar-dasar pengetahuan dengan 7 keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pendidikan lebih lanjut. Sedangkan non-akademik adalah dapat mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang D, layak dipelajari. Materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakan terhadap manfaat materi dan kondisi setempat. Yang E, menarik minat materi yang dipilih. Hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu, sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Yang ketiga ada strategi atau metode. Strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan. Terdapat 2 kelompok strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada guru atau Teacher Centered Learning (TCL) dan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa Student Centered Learning atau CCL. Dan yang keempat ada alat dan sumber. Walaupun fungsinya sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, peran dan tugas guru bergeser, dan peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai pengelola sumber belajar. Melalui penggunaan berbagai sumber ini, diharapkan kualitas pembelajaran akan semakin meningkat. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.